Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kesehatan dan alhamdulillah kita bisa menyempatkan waktu untuk bisa Zoom Zoom ya, hadir Zoom di siang hari ini, di mana pada tema siang hari ini yaitu kita akan belajar bagaimana pembuatan landing page untuk pemula. Jadi Bapak dan Ibu yang baru bergabung belajar digital marketing, pada siang hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat landing page dari nol ya. Jadi yang baru belajar bisa menyimak terlebih dahulu, nanti setelah di akhir praktek kita akan buka sesi tanya jawab. Sebelum itu saya izin share sk- screen saya dulu terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Screen saya sudah terlihat ya, sudah muncul ya Bapak dan Ibu. Oke, Belum, Pak. belum Cuman ya? muncul yang Zoom-nya, Pak. Nah, ntar ya Pak. Ini sudah muncul ya, sudah kelihatan ya. Sudah, Pak, sudah, Pak. Oh, pada siang hari ini kita akan belajar penggunaan ataupun pembuatan landing page yang akan nanti kita input di dalam WSP. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa nanti menyimak terlebih dahulu bagaimana step by step, dan nanti Bapak dan Ibu bisa memahami bagaimana cara pembuatan landing page-nya. Nah, di sini kita langsung saja. Dalam pembuatan landing page ini kita eh, menggunakan bantuan ChatGPT. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang baru bisa nanti membuat akun terlebih dahulu di ChatGPT-nya, dan untuk penggunaan ataupun ban- bantuan dengan ChatGPT ini kita harus menggunakan yang namanya prompt ataupun perintah. Nah, di mana nanti dengan prompt ini si ChatGPT akan memahami apa yang akan kita inginkan. Nah, seperti Bapak dan Ibu. Dan untuk membuat landing page itu eh, biasanya kita menggunakan script HTML dan gabungan dari beberapa seperti CSS ataupun HTML dan juga JavaScript. Nah, itu bisa kita sesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan kita. Nah, untuk promnya, sebelumnya Bapak Putra sudah membuatkan prom. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang baru memulai eh, belajar pembuatan landing page, itu bisa menggunakan prom yang sudah disesuaikan Pak Putra ya. Jadi pada siang hari ini saya akan akan coba untuk mengulang kembali bagaimana cara pembuatan landing page yang mana promnya sudah disediakan ataupun yang disiapkan oleh Pak Putra sebagai selaku mentor yang di titik terang kreatif. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa menggunakan promnya yaitu di website reviewmovie.artikel ya. Seperti ini Bapak dan Ibu. Ini saya kopikan artikelnya. Ini beberapa prompt. Ada beberapa prompt yang memang sudah disediakan oleh Pak Putra bagi Bapak dan Ibu yang baru belajar landing page ya. Nah, jadi di sini ada beberapa. Yang pertama prompt storytelling, cara pembuatan landing page dengan eh, storytelling ya. Ini bisa kita gunakan. Kemudian ada material landing page furniture ya. Ini bisa kita gunakan juga. Kemudian ada prompt ChatGPT belajar membuat landing page. Nah, pada siang hari ini
kita akan menggunakan prompt ChatGPT belajar membuat landing page. Nah, ini saya rasa bagi yang pemula itu cocok kita gunakan sebagai prompt untuk membuat ataupun praktek landing page pada siang hari ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu, pada siang hari ini saya berfokus kepada Bapak dan Ibu yang baru belajar penggunaan ataupun membuat landing page dengan menggunakan ChatGPT. Nah, jadi untuk sekarang kita langsung saja praktek Bapak dan Ibu. Nah, jadi yang kita perlukan salah satunya itu Notepad. Nah, ini untuk Notepad ini bawaan dari laptop ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa akses di pencariannya. Nah, ini bisa kita ikuti langkah step by stepnya. Yang pertama, kita copy prompt awalnya. Buatkan saya halaman landing page dalam format HTML yang responsif mobile dan desktop untuk produk. Nah, ini kita copy terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk siang hari ini, produk yang akan kita buatkan landing page-nya yaitu keripik ini ya, keripik pisang. Nah, ini sudah saya ada produk yang mau kita praktekkan, salah satu produk UMKM ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu sesuaikan nanti, bisa produk fisik maupun dan jasa. Nah, pada siang hari ini kita coba untuk produk keripik pisang. Buatkan produk keripik pisang. Kemudian ininya menggunakan nuansa warna. Ini warna ininya ya, ending page-nya ya, identik nanti. Menggunakan nuansa warna ini karena sudah logo ininya ya, basic warnanya ini kuning dan coklat. Coba kita ini kan, kuning dan coklat. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang masih bingung nanti cara penggunaan ataupun nuansa ini bisa dicari di Google untuk pewarnanya itu bisa menggunakan yang namanya oh, color font kalau nggak salah. Color font. Dikasih kalau nggak salah ya, ada ya. Font color atau apa ini? Color hunt kalau nggak salah ini. Nah ini, color hunt. Nah ini bisa Bapak dan Ibu sesuaikan mau seperti apa nuansa background dari landing page-nya. Nah ini ada kode ini ya, kode warna ya. Nah ini bisa Bapak dan Ibu ambil untuk referensi kode warna dari landing page-nya. Nah ini bisa menjadi referensi ya. Kemudian nanti ini kita lengkapi lagi nuansa kuning ataupun campuran kuning, warna kuning dan coklat. Nah, seperti ini. Nah, di sini eh, di berwarna ini identik dengan warna Barbie ya, pink cerah, feminim, dan elegan. Nah, ini bisa kita tambahkan, tambahkan eh, dalam kurung elegan. Ini bisa disesuaikan saja ya Bapak dan Ibu. Kemudian untuk berikutnya, ini berikut ketentuan detailnya. Nah, detail dari landing page yang akan kita buat.
Yang pertama, setiap gambar produk ditampilkan terpisah satu persatu dan diikuti oleh deskripsi singkat di bawah atau di sampingnya. Nah, ini kita copy. Kemudian untuk yang kedua, tambahkan gambar produk dengan tampilan rapi, ada border dan shadow lembut. Nah, ini bisa kita ini kan. Kemudian kita copy link gambarnya. Nah, ini bisa kita ini kan ya. Ini kita coba. Untuk gambarnya ini kalau Bapak dan Ibu ngambil dari Google, itu saya sarankan untuk di ini ya, di screenshot. Sebaiknya di screenshot. Ya, screenshot. Dengan tujuan agar tidak terjadi yang namanya duplikat gambar. Dan diusahakan jangan ada ini ya, watermark. Pisang, Asuna. Nah, kemudian kita cari lagi image address. Ini karena sudah di ini ya, sudah di-upload. Kita lebih dahulu gambarnya. Kita sudah dapatkan ini ya, gambarnya terbit. Kemudian kita upload gambarnya. Jadi tadi gambar kita sudah screenshot. Jadi kita upload ulang di dalam WSP seperti ini. Nah, ini ataupun di sini aja ya, start usaha. Oke, kita upload gambar. Ini kita klik kanan ya untuk ambil dari ini. Jadi kita ambil gambar link gambarnya, maaf. Jadi kalau Bapak dan Ibu memiliki gambar sendiri, itu kita upload terlebih dahulu di dalam WSP ya, di fitur upload multiple gambar ini agar kita mendapatkan link gambarnya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian kita lanjut, setelah kita mendapatkan link gambarnya, kita gunakan warna belakang pink pastel. Nah, seperti ini. Ini bisa warna latar belakang ya. Ini kita copy, kita edit lagi.
Oh, kita gunakan latar belakang kuning. Kemudian teks warna hitam. Warna hitam ya. Ya, buat yang dasar-dasar saja terlebih dahulu. CTA warna pink terang. Ini kita dasarnya aja hijau. CTA WhatsApp ya. Kita coba. Kemudian tambahkan headline. Nah, ini. Untuk headline kita coba lagi minta ke ChatGPT. Caranya tolong buatkan copy head headline dan copy writing yang ngehook tentang keripik pisang. Coba ya, kita minta. Dan kita sesuaikan lagi dengan perintahnya, tambahkan headline ya. Sini headline-nya buat kimia tak mempan karena ini ya produk madu. Coba lagi. Oh, kita lihat lagi ChatGPT. Kita cari yang headline yang cocok ya. Renyahnya bikin lupa diri, manisnya bikin ketagihan. Nah, lagi keripik pisang kimia rasanya yang lebih berkesan. Cuma tidak. Nah, kita ambil yang ini ya, headline-nya. Kita coba yang ini, kita jadikan headline. Oh, kalau kita copy terlebih dahulu, tambahkan headline yang 4 ya, yang keempat. Tambahkan headline, renyahnya bikin lupa diri, manisnya bikin ketagihan. Nah, ini bisa disesuaikan. Kemudian yang kelima atau form berikutnya tambahkan paragraf edukasi. Ini edukasi tentang penyakit ya, ataupun manfaatnya. Jadi kita usahakan, coba kita ubah 5, tambahkan paragraf edukasi eh, edukasi cemilan sehat. Nah, kita coba ini ya. Edukasi, oh, itu dia ini ya. Edukasi cemilan sehat alami. Nah, kita anggap saja tambahkan paragraf edukasi jadi untuk cemilan sehat. 6. Gunakan struktur manfaat seperti berikut. Nah, ini kita minta ya. Oh, masih kita minta bantuan ChatGPT lagi. Tolong buatkan copywriting copywriting tentang kritik pisang versi formal. Coba ya. Terlebih dahulu
Panjangan ya. Coba landing page. Kita coba untuk landing page ya. Coba landing page. Kita harus terlebih dahulu membuat ininya ya, konten seperti ini. Gambarnya dia ada beberapa ya gambarnya. Ini bisa kita gunakan ya. Oh, yang keenam apa tadi? Gunakan struktur seperti berikut. Yang keenam ya. Keenam, berikut. Ini bisa kita copy. Oke, page. Ini sudah ya kita jadikan ini ya. Gunakan struktur seperti berikut. Buatkan dalam satu card bootstrap. Ini stick juga ya. Oke, kemudian bisa kita tambahkan seperti ini ataupun juga tidak tambahkan juga nggak masalah. Nah, ini kita berikan ini ya bonusnya ya. Lihat, saya coba kita tambahkan. Ini bisa jadi lead magnet juga. Bahkan dua highlight box bonus. Terus apa bagusnya nih? Kita inikan saja. Bonus satu bukit pisang rasa vanila ukuran 100 gram. Nah, ini. Dia spesial hari ini gratis belajar digital marketing selama 1 tahun. Sudah kita ini ya. Kemudian tambahkan CTA. Put. Nah, tambahkan tombol CTA di bawah konten dengan link ke nomor kita ya. Bisa kita tambahkan ke nomor berikut dan nomornya 812 87 12 8. Nah, seperti ini. Melakukan cleansing, tetap bersih, feminin profesional, jaga yang bersih dan elegan ya, elegan. Nah, ini sudah selesai kita buat promnya ya, Bapak dan Ibu. Jadi bisa kita edit ataupun kita jadikan patokan prom yang ada di website previewmovie.id ini sebagai prom pembuatan landing page kita. Nah, jika sudah kita copy, baru kita pastikan ke dalam ChatGPT dan kita tunggu ChatGPT membuatkan landing page-nya.
Nah, jadi Bapak dan Ibu, di sini ada beberapa prompt ya. Saya informasikan lagi bahwa di sini ada beberapa prompt untuk buat belajar landing page. Prompt landing page yang pertama, yang kemudian material landing page hampir sama, cuma berbeda topik saja. Nah, di sini juga prompt storytelling. Nah, ini bisa Bapak dan Ibu sesuaikan dan Bapak Ibu gunakan untuk jadi referensi prompt eh, untuk produk ya, untuk produk dan jasa yang Bapak Ibu miliki. Nah, kita langsung saja kembali. Nah, ini selesai kita copy. Nah, sebelum itu saya biasanya ini ya, saya cek dulu terlebih dahulu di Battery School, aplikasi tambahan. Nah, ini hasilnya Bapak dan Ibu sudah ini ya. Nah, coba kita copy. Nih, coba kita sisihkan di tengah. Coba. Sudah ini ya. Cardboard strap. Data center. Oke. Oke ya. Kita coba copy lagi. Kita masukkan ke dalam WSP. Nah, untuk di WSP ini kita bisa menggunakan fitur yang namanya full page. Nah, untuk landing page, kita bisa gunakan fitur full page. Ini kita paste di sini. Kemudian kita ambil link website kita, yang di sini dan berikan di sini nama ininya, kritik pisang. Ini coba kita submit. Ini coba kita copy. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya Bapak dan Ibu. Hasil dari ini kita, landing page kita. Nah, ini coba tampilan dari ini bisa kita variasikan lagi ya. Mau seperti apa tampilan ininya. Ini bisa langsung ke WhatsApp. Sini juga ada WhatsApp-nya. Ataupun mau kita tambahkan nanti di bagian WhatsApp-nya di bagian atas. Oke, coba kita pindahkan lagi ya. Coba WhatsApp, WhatsApp. Ini coba kenapa? Sini bisa ya. Coba. Oh, ini bukan floating nih. Ini floating, ini floating. Dia yang ini. Dipindahkan, bisa kita pindahkan ya. Buat kita pindahkan. Pindahkan terlebih dahulu ke sini. Oh, ini gambar kan. Oke, coba dia ke oh, coba kita ini kan kelas.
Nggak masuk tuh. Varian goreng. Coba kita copy dulu. Produk. Nah ya. Bubble. X. Bubble. Jalan nggak ya? Jalan, jalan deh. Nah ini coba kita ini ya. Coba kita edit lagi. Hasilnya seperti apa? Si sama kah? Nah, ini bisa kita ini kan ya. Nah, WhatsApp-nya kita tambahkan, naikkan ke atas. Seperti ini. Nah, ini sudah bisa ya. Ini tanpa header dan footer. Headernya kita tidak pakai. Ini bisa kita ini kan. Bonus keripik pisang. Nah, ini kita bisa tambahkan ya. Ataupun mau kita tambahkan WhatsApp lagi di bawah juga boleh. Coba dan sekarang ya. Nanti kita langsung saja edit ke sini. Di sini. Submit. Kita lihat hasilnya. Nah, pesan di sini. WhatsApp-nya sudah bisa ya. Pesan sekarang. Nah, ini. Jadi kita sudah bisa membuat landing page yang bagus ya Bapak dan Ibu. Kita bisa perhatikan. Bisa bukan? Anggaplah. Jadi Bapak dan Ibu bisa belajar ya menggunakan landing page ini. Membuat landing page sesuai dengan kebutuhannya. Bisa membuat landing page untuk produk dan jasa. Dan tidak perlu repot lagi ya Bapak dan Ibu kita karena kita sudah eh, collab dengan ChatGPT untuk pembuatan skrip HTML-nya. Di Bapak dan Ibu nggak harus belajar coding terlebih dahulu. Cukup dengan bantuan dari ChatGPT kita bisa membuat landing page. Tapi dengan syarat harus memiliki prompt ataupun perintah yang akan kita input di dalam si ChatGPT-nya. Mungkin untuk pembuatan landing page-nya untuk hari ini bisa ini ya Bapak dan Ibu bisa disesuaikan saja nanti dengan produk dan juga jasa yang Bapak Ibu miliki. Dan mungkin untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Bisa langsung raise hand ataupun chat di kolom chat yang sudah disediakan. Yuk. Ya, Bapak Ibu ada yang mau tanyakan? Silakan. Untuk absen siang hari ini kita nggak pakai link absen ya Bapak Ibu. Cuma nanti ada rekamannya. Boleh minta promnya Kak. Untuk promnya bisa nanti saya akan niat nikah ya Pak Ibu. Kan saya coba ini. Untuk promnya nanti bisa dilihat. Saya akan coba.
artikel, from ChatGPT belajar membuat landing page untuk pemula. Nah, ini Bapak dan Ibu, saya akan kirim link promnya. Untuk prom ininya sudah saya bagikan ya tadi Bapak dan Ibu. Oh, siap, siap. Oke, Pak tiga, Pak. Makasih, Pak. Untuk link ininya Bapak dan Ibu bisa pakai yang ini ya. Bisa dipilih nanti promnya ada di ini reviewmovie.id. Ini link prom yang ini ya. Eh, ada beberapa prom yang bisa Bapak dan Ibu pilih di sini. Tadi saya memilih yang ini ya. Eh, Prom chat GPT belajar membuat landing page. Nah ini saya rasa untuk pembuatan landing page bagi yang pemula ini eh, mudah untuk kita aplikasikan. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Kalau kalau nama LP Skripik Singkong bagaimana Pak domainnya? Maksudnya gimana nih Pak Sugeng? LP Keripik Singkong. Bagaimana? Kalau domainnya ini Pak. Maksudnya gimana nih Pak Sugeng? Maksud domainnya ini gimana Pak? Kalau punya web warisan harus belajar ini juga. Kalau Bapak dan Ibu yang punya web warisan cukup dipahami aja ya Bapak dan Ibu. Karena kalau setahu saya web warisan itu untuk 1 tahun ini dikelola oleh tim titik terang. Nah jadi kalau nanti websitenya Bapak dan Ibu sudah diserah terimakan, nah jadi bisa Bapak Ibu tambahkan landing page seperti ini. Tapi saya harapkan untuk sekarang bagi yang memiliki yang ikut di program web warisan cukup diikuti saja Bapak dan Ibu, dipahami. Nah, jadi kalau sudah diserah terimakan nanti web warisannya bisa dipraktekkan untuk membuat landing page di dalam webnya. Kalau CTA-nya Shopee gimana plus logo Shopee-nya? Nah, itu nanti bisa ditambahkan aja Pak. Kalau Shopee ya, contoh kita coba. Ini ada Shopee ya. Coba kita ini kan. Nah, kita anggap ya. Kita anggap produk yang tadi. Kita copy linknya. Dan kita tambahkan di dalam ini. Oh, langsung saja. Tolong tambahkan GTA Shopee dengan link berikut. Dan tambahkan logo Shopee.
Ini kita coba ini ya Bapak dan Ibu. Kalau LP full image bikin dengan program lain apa bisa Pak? Misalkan karena nah kalau keripik.singkong.com misalnya Pak, boleh. Tapi kalau sebaiknya keripik.singkong.com ini harus diinikan dulu ya Bapak, Pak Sugeng ya, harus diaktifkan dulu. Jadi bisa kita kombinasikan untuk membuat landing page nantinya. Kalau LP full image bikin dengan program lain apa bisa Pak dimasukkan ke WSP? Kalau full image saya belum pernah bikin ya Bapak Sugeng. Tapi kalau yang full image itu sudah ada yang praktek Pak Putra kalau nggak salah ada itu Pak. Oh, konveksi di rotasi. Nah ini dia landing page full image ya Pak Sugeng ya. Dia full image. Nah, dia ini full image. Kalau untuk full image ini saya belum belajar Pak Sugeng. Nanti insya Allah saya coba ini dulu cara pembuatannya. Ini coba kita ini ya. Coba kita lihat hasilnya. Ini bisa, oh, beli di Shopee, logo Shopee. Coba kita ini, logo Shopee, coba kita cari ya. Logo Shopee. Nah, ini ada, coba. Nggak muncul ya. Ini coba kita ini dulu. Oh, contoh ya, kita crop dulu. Muncul nggak dia? Shopee. Ini Shopee tadi, Shopee. Ini bisa ya Pak, ini ya. Mbak kita ini, copy. Pun kita tambahkan, bentar. Kita tambahkan saja.
Kita ambil yang ini ya. Coba kita ambil yang ini dulu. Taruh di nih. Coba kita refresh. Kena dia ya. Hmm. Ya Bapak, jadi bisa kita tambahkan link Shopee ya. Beli di Shopee ataupun di Tokopedia, itu tinggal kita tambahkan dan mintakan promnya di ChatGPT. Cara menambahkan logo Shopee, tekan tombol apa Pak? Kalau untuk di landing page itu kita langsung minta ke ini ya. Ya, di settingan coding. Kita minta ke ini, ke ChatGPT-nya untuk menambahkan ini, apa namanya? CTA ke Shopee. Jadi Bapak harus di Pak ini ya, Pak Rangsang Kristianto itu. Jadi Bapak harus ngambil ininya terlebih dahulu link Shopee ataupun link Tokopedia. Nah, jadi bisa Bapak tambahkan nanti di promnya itu buatkan tolong tambahkan CTA ke Shopee dengan link berikut. Nah, itu nanti dia akan menambahkan eh, skrip HTML-nya. Ini bisa Bapak Rangsang Kristianto bisa nambahkan ininya ya, codingan. Di Pak Binsu tadi sudah kita praktekkan ya cara penambahan Shopee, CTA-nya ke Shopee ya. Jadi dia harus kita ambil terlebih dahulu link Shopee-nya seperti ini. Lalu kita klik, dia akan langsung direct ke Shopee ataupun ke produk Shopee kita. Nah, seperti ini. Sama ya, kita direct. Nanti ini bisa kita ketengahkan lah. Dan kita coba kita pindahkan. Div. Ah. Perlu div lagi ini. Ahref. Shopee. Ya, kita anggap aja dia ke tengah ya Pak ya. Ini karena ada ini ya. Untuk ini ya. Ini bisa nanti bisa kita ini kan di tengah. Jadi caranya bisa seperti ini. Bisa ditambahkan di Shopee. Pun ini di WA. Di Tokopedia juga bisa. Itu sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu masing-masing. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan silakan. Untuk landing page kita. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang pemula itu bisa kita gunakan promnya ya. Gunakan prom yang ada di website preview.id. Ini sudah saya eh, share link ininya, promnya di dalam ke kolom chat bisa Bapak dan Ibu copy. Nah, ini bisa nanti bisa jadi referensi Bapak dan Ibu untuk
membuat landing page untuk dimasukkan ke dalam ChatGPT untuk menghasilkan script HTML-nya. Dan promptnya oke. Share ulang Pak, oke. Untuk ini ya, ini share untuk prompt landing page. Prompt belajar referensi, saya anggap referensi prompt belajar prompt ChatGPT prompt ChatGPT belajar membuat landing page untuk pemula. Mau tanya kalau landing page sudah ada script HTML-nya, kemudian saya mau buat landing page lain dengan produk berbeda, itu gimana promptnya? Tinggal di ini aja Pak. Promptnya bisa digunakan yang ini. Cuma kita edit lagi. Kita edit lagi mulai dari awal ya. Mulai dari warnanya, apa nuansa warna diedit lagi, kemudian eh, gambarnya diubah lagi, diinput yang baru, kemudian warna belakang latar belakangnya diganti lagi sesuai dengan ininya, tagline-nya diganti, headline-nya diganti, kemudian paragraf edukasinya, kemudian strukturnya diganti lagi. Nah, seperti itu Bapak. Jadi untuk promnya ini bisa tetap kita gunakan ini, tetapi kita edit lagi sesuai dengan kebutuhan produk ataupun jasa yang mau kita buatkan landing page-nya. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa ini ya, menggunakan ini. Tadi sudah saya share ke dalam kolom chat untuk promnya. Ini bisa Bapak edit lagi. Contohnya, untuk sekarang ini kita kan bikin yang ini ya, keripik pisang. Nah, kemudian kita mau buat yang ini, yang lain lagi. Misalnya, oh, apa, rendang misalnya. Nah, kita ubah lagi nuansanya apa yang mencerminkan rendang. Kemudian foto rendangnya kita ubah lagi. Kemudian latar belakangnya kita ubah lagi. Dan juga headline-nya yang sesuai dengan eh, headline buat jualan rendang itu gimana gitu kan. Nah, itu bisa Bapak Ibu ganti sesuai dengan kebutuhan produknya. Nah, dengan cara kita minta bantuan si ChatGPT untuk membuatkan headline-nya, kemudian konten-konten yang lain. Nah, itu bisa kita kombinasikan dengan ChatGPT. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan, silakan. Bisa raise hand ataupun bisa diketikkan di kolom chat. Dan, ya Pandi ya, bisa dipahami ya Pak. Jadi kalau untuk landing page-nya sudah ada, kemudian mau dibikin landing page yang berbeda, nah itu bisa dengan dengan referensi prom yang sama, cuma kita edit-edit lagi produk bagian-bagian di promnya itu yang mencerminkan produk ataupun jasa yang kita miliki. Nah, itu bisa ini ya, bisa kita gunakan ya. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan Pak? Jadi untuk ininya sudah ya Pak. Bisa membuat landing page sederhana tapi bisa bermanfaat dan juga bisa mempermudah kita untuk jualan. Nah, ini tinggal kita share aja Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu punya media sosial, tinggal share aja nih linknya. Ini linknya kemudian di-share ke media sosial berupa Facebook, Instagram. Nah, ini bisa kita gunakan
untuk lead magnet ya, ataupun untuk gunakan untuk jualan seperti itu. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan mengenai landing page ini sebelum kita tutup pertemuan Zoom kita? Kak Dede Ya Bu, silakan Bu. mau nanya Pak, itu di luar landing page ya Pak ya, yang tadi udah saya kirim foto logonya itu Pak. Tolong dong Pak, itu di favicon saya kenapa nggak bisa ya saya setting Pak? Nama webnya apa Bu? Maggiefamily.biz.id. Yang ini Bu. Iya Pak, Ntar ya Bu ya, saya coba ini. iya. Gambarnya yang tadi ya Bu. Iya betul. Saya izin masuk ya Bu ya, Iya Pak. ke ininya. Nah, ini udah muncul kok Bu, di bagian atas ini Bu. Mana Pak? Nih bagian atas ini. Oh, jadi kalau di Google nanti udah itu ya Kalau Pak untuk logonya. kalau untuk di Google dia butuh proses Bu, nggak bisa langsung berubah Bu. Oh gitu. Berapa Ya, lama biasanya Pak? kalau berapa lamanya kurang tahu saya Bu. Tapi biasanya Oh, semingguan itu udah muncul kok Bu. oh, semingguan ya. Ya, Oh, iya ya Pak. Kalau di tutorialnya Pak Ray itu langsung gitu Pak. Saya lihat gitu langsung muncul. kalau yang di sini sih, kalau yang setahu saya dia nggak langsung muncul kok Pak, Bu. Cuma kalau di bagian Oh, atas ini dia muncul. oh iya gitu ya. Ya, yang setahu saya ya, yang pengalaman saya. Iya ya. Nah, dia butuh ini kan, karena kita baru masukin skripnya, Bu. Oh iya Hmm. ya ya. Oh, jadi ini yang di atasnya nggak boleh di apa ya diutak-atik ya Pak ya, yang Kalau yang di Google atas ini Good. jangan, jangan, Oh, jangan. Kalau saran saya jangan di ini aja, Bu. Yang usah di apa? Nggak usah diganggu gugat aja, biarin aja. oh gitu. Ya, Jadi ke bawah aja di copy tadi ya. iya, Bu. Iya, Bu. Ini untuk gambarnya Tanya sih Mas, udah muncul kok, Bu. Tinggal ditunggu aja, Bu. Oh tanya iya Mas, iya ya.
Ya, saya Tanya Mas. Terima kasih silakan Pak Pak. Dede. Ya, sama-sama Bu. Silakan Pak. Tanya ini yang tetap Mas di sini. Ini kan apa namanya saya baca itu kan apa ada nama domain terus bawahnya kan ada meta title. Nah, ini untuk mengganti meta title itu di mananya ya Mas? Biar nggak anu kadang kan muncul itu meta title ya di lokasi di mananya itu. Meta title ini Pak. Itu oh diganti misalnya apa anunya Kalau gitu ya. meta title ini biasanya oh, nama usaha kita ataupun kata kunci juga boleh Pak. Apa nama usaha kita atau kata kunci. Kunci ya. Kalau meta keyword Mas, Meta keyword ya kata kunci yang kita targetkan untuk produk kita Pak. kan gini, berarti ini setiap setiap produk itu eh, meta keyword ini apakah kan kita ini kan ada banyak produk kan Mas di Ya, model WSP itu ya. Nah, itu apakah semua kata kunci atau kata kunci produk tertentu? bisa di bisa dua-duanya Pak. Dalam Pokoknya jumlah banyak bisa ini. Dalam kalau jumlah banyak bisa. kalau nggak salah di meta keyword ini dia ada batasan kok Pak ininya oh, karakternya. Jadi kalau Berapa? Bapak banyak produk itu bisa di ini aja Pak, diambil satu satu produk satu kata kunci gitu Pak. Itu berarti setiap setiap mata produk gini teknisnya ya misalnya kan ada produk A Ya, itu kita masuk meta SEO terus kemudian kita ngerubah ini atau B terus masuk meta SEO gitu atau gimana Mas? nggak usah Pak, nggak usah. Meta SEO-nya yang di mana Pak? Ini maksud saya masuk di ini loh Mas di dashboard ini loh. Maksud saya gini kan misalnya ada produk greenhouse misalnya ya Mas ya. Ya, Greenhouse. Nah ini apakah kita masuk di dashboard ini kita kasih mata keywordnya greenhouse. Terus ganti lagi misalnya kolam. Kita masuk lagi di dashboard ini kolam. Ah, begitu cukup atau cukup sekali Mas? cukup sekali aja Pak. Jadi misalnya ada Bapak ada 5 produk ya diambil aja satu Hmm? kata kunci satu kata kata produk Pak. Satu produk satu kata kunci maaf. Hmm. Misalnya di Terus sini hmm. kolam. Nah, kemudian untuk Hmm. keduanya greenhouse gitu kan, Pak. Hmm. Nah, kemudian berikutnya Ketiganya apa? sesuaikan aja Pak dengan ini Bapak. Itu batasannya berapa Mas? Batasannya? Kalau batasannya saya lupa juga nih, Pak. Hmm. Nah, Kalau meta deskripsi ini kalau kalau di WSP itu kan setiap kali posting kan meta deskripsi beda ya Mas. Nah ini yang ya, kalau yang di sini gimana? kalau kalau yang di sini setahu saya yang ini Pak, penjelasan dari website kita, Pak. Oh, meta deskripsi Ya, penjelasan. Jadi tadi meta title itu penjelasan eh, apa WSP kita, produk ya. kita, terus kemudian ininya juga gitu ya Mas ya. Ya, kalau secara munculnya nanti kalau meta title ini dia di sini, Pak. Untungnya Contohnya di mana Mas? contohnya di sini ya, Pak ya. Nah, seperti ini. Kalau kita arahkan ke sini, nah dia ini kan ada Dalian Dalian Resto nih, yang hitam ini Pak. Nah, Yang ke bold itu dia dari meta title nih Pak. Contoh terus ya. itu ganti ngasih papikon di meta itu kan itu ada tadi ada papikonnya Mas itu ya. Itu gimana itu Mas? Five icon yang tadi yang barusan kita ini Pak. Iya ini yang tadi besar dia tadi Mas, yang di pojok tadi loh. Ya, dan Masnya tadi yang Ada kan eh, tambahkan skrip lagi Pak. Di dalam ini ada kok Pak di rekaman itu Pak. Mas Rehan ada kok cara ininya. hmm, oke oke oke. Nah, Baik, baik Mas. Pak, ada lagi Pak, Bu yang mau ditanyakan silakan untuk landing page-nya. Tanya Pak, Ya silakan Pak. untuk apa itu linknya yang di Mas Rehan itu kayaknya pernah saya coba nggak bisa Pak ya, Yang mana yang nih Pak? ganti logo itu loh, yang tadi loh. Yang five icon ya Pak? Five Icon itu kayaknya kok saya pernah nyoba nggak bisa Mas ya. Bisa dikirim ulang Mas nanti di komentar apa di. Saya ini aja Pak ya, saya langsung di kolom chat aja ya. Ya. Terus nanya lagi Pak untuk yang masalah uploadan produk itu kan ada nama barang sama judul Pak ya. Kalau judul itu tampilnya di mana Pak ya? Yang gimana Pak? Kalau kita kan mau ngupload kan di produk gitu ya. Ya, di dalam deskripsi atau di mana Pak?
di dalam menunya, di dalam menunya, menu produk gitu loh, di WSP. Di dalam menunya itu kan ada nama nama produk sama judul yang di bawahnya deskripsi itu loh, bawahnya sendiri kan ada judul Bentar Pak, setelah saya meta yang mana yang kita coba dulu ya Pak. Yang mana Pak? Yang ini. produk terus nah itu loh, itu nama itu sama judul yang di bawah. Itu bedanya apa ya? Judul Kalau yang judul nama yang mana nih produk Pak? ini kan nanti Nama produk. munculnya nama di judul anu tuh website tuh Ya, kayak. nama Mm-mm, kalau tapi kalau yang di bawahnya nama produk ini judul postingan Pak. ya, terus yang kalau Nah, yang di bawahnya bawah bawah yang deskripsi yang ini Pak maksudnya. scroll bawah, coba scroll lagi di bawah deskripsi, terus scroll lagi. Nah, itu kan ada judul di bawahnya lagi. Nah, itu. Yang ini Pak. Oh, Ya meta keyword. Kalau meta keyword ini bukan, disamain bukan. gimana Pak? Bawah lagi, scroll lagi. Nama Nah, judul ada ini. judul. Oh, Nama judul ini untuk referensi di ini nanti Pak di ini tag tag keyword namanya Pak. tag Tag keyword keyword. yang ini kan Pak maksud saya yang ini. Yang contoh ya. Ada nggak ya? Oh, Tag keyword yang dia di nanti kita pilih kita mau apa? Mau tampilannya di mana. Nah, seperti ini. Nanti di sini Pak. Tampil munculnya di sini Pak. oh ya, paham, paham. Nah, untuk nama judul tadi. Jadi kalau judul yang tadi kan misalnya kota nih kita targetkan. Nah, ini nanti kalau yang nama judul yang di sini itu dia muncul untuk di ini Pak di kecamatan. Itu yang di kecamatannya nih Pak. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan Pak? Sebelum kita tutup ininya Pak pertemuan Zoom kita hari ini. Oh, ini di kolom chat ini ya anunya. Saya salin dulu sebentar, Ya Pak. silakan disalin Pak. Ya, ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa praktek ya, praktek untuk membuat landing page ini dengan prompt yang sudah disediakan menjadi referensi untuk pembuatan promptnya di sini. Sudah saya share di kolom chat. Jadi Ya, sudah, makasih. ya sama-sama Pak. Jadi Bapak dan Ibu yang mau belajar pembuatan landing page itu tidak harus ini ya, tidak harus pandai ataupun tidak harus bisa ngoding. Yang penting kita bisa pahami dulu pembuatan promptnya seperti apa mau promptnya tampilan dari landing page-nya seperti apa. Nah, itu tergantung dari prompt yang kita buat. Nah, jadi saya harapkan Bapak dan Ibu bisa praktek, intinya mau praktek dan mau mencoba. Kalau hasilnya nanti kurang ini nggak masalah. Yang penting kita bisa belajar membuat hasil landing page-nya. Jadi eh, saya harapkan Bapak Ibu mau praktek dan kalau bisa dipraktekkan di dalam WSP-nya. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu eh, belum punya WSP, itu bisa menggunakan ini apa namanya Biolink. Nah, itu insya Allah minggu depan kita akan coba belajar pembuatan landing page dengan Biolink ya. Insya Allah saya coba tanyakan dulu ke tim TTK. Nah, jadi kita bisa praktek dengan Biolink. Jadi yang Bapak dan Ibu yang belum punya website WSP bisa praktek dengan Biolink. Ini disimpan di Pak mana, Pak? Denny Ini disimpan mau di ini tanya ya, Pak. lagi. Ntar ya, Bu ya. Untuk script Ya, 5 icon ini disimpan di ini ya, Pak. Di meta SEO utama dan di bagian bawah ataupun di kolom meta pendukung. Nah, di sini. Ini jangan sampai salah di ini ya, Pak. Jangan sampai salah naruh. Silakan, Bu. Ada yang mau tanyakan, Bu? yang itu tadi Waitress School itu yang mana ya Pak yang di download? Kok ada yang berbayar gitu ya Pak?
Petri School itu ya, ini aja Bu, yang gratisan kok Bu. Iya, yang mana tuh ya Pak? Petri School misalnya. Yang ini. Nah, nanti ambil aja yang ini Bu. Oh, HTML. Nah, langsung Iya. langsung start learning HTML now. Try it. Nah, langsung. Oh, yang paling atas tuh ya tadi ya Pak ya. Ya, Linknya taruh Coba, kolom deskripsi komentar aja, Mas. iya, yang mana iya Pak? Pak. Yang itu Tolong depan aja atas. Pak. Nah, itu. Oh. Jadi teman-teman tinggal copy. Untuk USP berapa Pak? Untuk harga USP bisa langsung ke ini ya, ke CS aja Bu. Pak Susandi. Langsung ke chat aja CS itu bisa untuk mengenai harga bisa langsung ke CS saja. Untuk ininya saya langsung ini ya, saya Mbak Tika coba telepon ke siapa lah. Saya biasanya Mbak Tika yang ini ya. Sudah saya copy. Silakan Pak yang mau nanya-nanya soal WSP silakan ke CS. Ini sudah saya ini kan nomornya. Nah, ini untuk aplikasi ini ya, untuk di luar WSP, untuk apa namanya, untuk melihat hasil dari script HTML kita. Nah, jadi kalau ada yang mau kita revisi, bisa di sini, baru kita input ke dalam WSP kita. Nah, seperti itu Kalau kan. yang color hunt tadi tuh Pak di download juga ya? Enggak di download, Bu. Langsung dari Google aja, Bu. Oh gitu. Karena Iya kalau iya. Rehan ini dia kan ada ini, Bu, ada kode-kodenya kan. Nah, ini tinggal copy, kok kita copy, kemudian kita ke sini, kita cari nih. Nah, ini di sini, di border. Enggak, bukan di border. Nah, ini background color. Nah, di sini. Ini bisa kita, wah, lihat hasilnya. Kecil nggak dia? Gitu. Ternyata dia anak memberi wong tua. Resiko nih, nek cedak wong tua. Ah, ah, akan adakah itu Pak yang pelajaran maktul Pak? Ada, Kapan tuh ya Pak? insya Allah ada, Bu. Minggu ini kita belajar maktul, Bu. Oh ya ya. Tapi kalau saran saya, kalau yang maktul, ini ya, Bu, ya, harus dipahami dulu cara pemostingan AWSP secara manual dulu. Boten ngarep-arep Kalau Oh, udah kalau udah paham, itu bisa di ini kan. halo. Ya, ya Pak. Bu. Maktul WSP dengan DU beda ya Pak ya? Beda, Bu. Oh, harus beli lagi dong ya. Kalau untuk Oh SP enggak, saya. kalau dari segi aplikasinya tetap pakai yang sama kok, Bu. Oh, ya saya soalnya di DU sudah punya dua saya Maktul. Nah, nanti kalau pakai di WSP bisa pakai yang dari Maktul itu atau gimana Pak? Dari apa? Dari DU itu atau gimana? Beda. Oh, masih bisa tapi cuma ada tambahannya sih, Bu. Oh, gitu. Nah, Iya, ya. Tambahannya itu bayar lagi kan Pak enggak, maksudnya? maksud tambahan ininya, Bu. Tambahan di sini. Maksud saya di sini kan. Maksudnya di apa namanya? Di deskripsi ininya, Bu. Dashboard untuk inputan di KDU dengan WSP. Oh, gitu. Nah, Iya, dia iya. nanti beda-beda. Insya Allah minggu ini Hmm, kita belajar ini, Bu. Eh, Maktul ya Pak ya. Maktul ya, maktul untuk ke ini. Cuma kalau untuk DU itu kita Mm-mm. nginput hasil CSV-nya ini harus ke ini, Bu, ke admin dulu. Kalau Ibu belum upgrade fitur ini ya, fitur file CSV. Oh, saya sudah upgrade semua di DU Pak. Sudah sudah dengan ini ya fitur apa fitur upload CSV ya, Bu. Iya, semua Ah, udah di kalau upgrade. sudah di upgrade tinggal tinggal ini aja, Bu, tinggal input input aja, Bu.
Oh Download ya, nanti hasilnya inputnya langsung ke belum ini. ngerti. Iya ya Pak. Mas Oke. tanya sedikit ya Mas ya. Makasih Ya, Pak ya. Pak. Ya mumpung nyambung ini. Mas itu kan kita di DU ya, kita pakai yang sudah di-upgrade itu, kalau Google Console itu kok cepet habis ya Mas kuotanya. Karena kita ini, Pak, kan karena kita rame-rame postingnya, Pak. Nah itu kan kita pakai domain mandiri ya Mas ya. Sudah beli Ya. domain mandiri. Domain mandiri. Oh, pakai domain mandiri ya? Udah Iya. domain mandiri ya? Gimana? Bapak pakai DU-nya yang udah domain mandiri ya? Ya. Ya kalau untuk ininya kan ini juga, Pak. Dipilih aja jamnya, Pak. Jam-jam untuk inspeksi itu kalau bisa jangan jam sibuk, Pak. Pagi jam-jam jam 8 atau sampai jam 8 sampai jam 10, Pak. Oh di Nah, jamnya ya. ya karena kan jam ini, Pak, kan kita kalau DU yang lain kan sama-sama inspeksi produk juga, Pak. Hmm. Iya, 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 iya. Oke, oke, Mas. Makasih, Mas. Ya, sama-sama, Pak. Kayaknya satu hari 7 kali inspek, Pak ya. Kalau nggak salah saya tuh ke 8 itu nggak bisa. Jadi besoknya saya inspek lagi. Kalau untuk kuota inspeksi nggak nentu, Pak. Kadang saya dapat 30, Pak, sehari. Kadang saya baru satu kali inspek udah ini aja, udah kuota terlampaui. Kalau lagi bagusnya tepat 30. Jadi kita nggak bisa patok berapa kuota yang diberikan Google ke kita. Cuma kalau untuk yang di DU itu harus ini, Pak, harus lebih apa? Harus lebih jeli kita milih jam-jam untuk inspeksi. Pak, boleh spill sedikit Ya. maktulnya. Kalau maktul seperti ini, Pak. Eh, di maktul ini tool yang di-create oleh tim titik terang kreatif yang support di ininya ya, seperti WSP, DU, kemudian portal kota, dan juga CTR. Nah, ini bisa lewat dari ini, dari maktul ini. Di kelebihannya maktul ini kita bisa membuat konten itu satu kali apa namanya? Satu kali pembuatan bisa sampai ribuan postingan tanpa duplikat konten satu satu sama lainnya. Nah, cara mainnya itu kita bikin sinonim. Contohnya seperti ini, Pak. Di hasilnya, nah, ini dia akan ngerendam setiap satu kalimat yang sudah kita buat ini ya. Kita buat sinonimnya. Jadi ini contoh, ini tampilan unik dan manfaat kesehatan dari buah naga atau dragon fruit. Nah, kalau ini karena keunikan tampilan dan manfaat kesehatannya buah naga atau dragon fruit telah menjadi favorit di kalangan pengusaha. Nah, ini apa kalimatnya berbeda tetapi makna dari kalimat itu hampir sama. Kita membahas ininya ya, manfaat dan kesehatan. Manfaat dan juga tampilan dari buah naga tersebut. Nah, jadi kita memainkan sinonim di dalam konten eh, produk kita. Untuk jelas, Tanya, Mas. ya Pak, Tanya, Mas. Itu kan kita sinonimnya kan 25 kali ya, Mas, ya, sinonim ya. Saya pengen tahu alur logikanya ya. Itu kok bisa Mas sampai ribuan itu apakah dari 25 itu kalau diacak lagi gitu atau gimana? kalau saran saya Sistem jangan 25 mesinnya. Pak. Kalau kalau saya Berapa? minimal 100 sinonim Pak. Nih, ini contohnya ya. Ini kalau saya satu sinonim ini satu kalimat 100 sinonim. Kalau bisa lebih. Oh, satu. Oh, Jadi kalau kalau dia 1000 kemungkinan ketemu dalam satu apa namanya satu kalimat itu agak kecil Pak. Jadi kalau dia Bapak satu satu kalimat ini 5 sinonim ya akan besar ketemu ininya Pak. Kata apa sinonimnya itu Pak. Akan ada yang 100 sama. ya, Mas? Hah? 100. Saya Sinonimnya 100. kalau saya main minimal 100 Pak, minimal. Kalau Hmm. saya ya. Itu kemarin tuh kayaknya kan maktulnya memungkinkan Mas dengan
Karena kemarin kan saya dengar itu kan 25 ya dari Mas Ria itu 25 saja gitu loh Ya kalau sinonimnya. kalau saya kan kalau dari mentor titik terang kan ada step by stepnya Pak. Iya. Kalau saya Jadi sih ini langsung 100 itu. Di kalau sininya cukup Mas. kalau Ini saya 100. ini 100 nih Pak, cukup 100 kok Pak. Bahkan saya ada yang 200. Cuma nggak semuanya saya bikin kalimat dalam satu kalimat itu semuanya 200 kan. Jadi mungkin ada 10 kalimat dalam satu artikel saya. Kemudian ada 5 kalimat yang memang saya bikin 200 sampai 300 sinonim. Jadi Itu kita masih kemungkinan duplikat apa kemungkinan sama apa hasil dari ininya ChatGPT-nya itu akan kecil ketemu yang sama yang sama hasilnya Pak. sekarang aku tanya Mas, logikanya kan anggaplah tadi kan berarti ada 100 sinonim. Padahal kan kita itu nanti mesti di 1000 anggaplah di atas itu ya. Itu nanti apakah mesin ini mengacak atau gimana Mas? Ya, ngacak Pak. Mengacak lagi. Ya, ngacak lagi. Gimana? Ya, dia akan ngacak lagi Pak. Hmm. Jadi kita usahakan sinonimnya itu hampir Iya, iya, sama iya. dengan kalimat ini ya, kalimat masternya lah gitu Pak. Atau Pak acuan Iya, dari paham. acuan Nah, yang akan kita jadikan sinonim Pak. sinonim. Nah, 100 ya. Ini baru saya dapat nih. Terus yang kok itu Mas, apa kalau Pak Putra kan apa sinonimnya per teks ya, per kalimat itu. Itu gimana itu Mas? Iya, kalau saya pun per kalimat Pak. Oh, per kalimat, bukan per kalimat, per kata. Oh, per kata ya. Kalau per kata lagi kita harus ini Pak, harus selektif Pak. Karena Hmm. kalau kita Itu pakai apa? PKP gitu yang kemarin saya lihat matanya Pak Putra itu. Gimana itu Mas? kalau pakai PKP juga bisa di USP juga bisa Pak. Ya, Hmm. contohnya kalau nggak salah kalau saya yang ini yang per kalimat ada kalau nggak salah. Per kata coba. Ada nggak kalau salah kalau yang per kata? Oh, yang sini aja Pak. Coba ke ini. Nah, ini saya bikin sinonimnya per kata ini. Sini Pak. Ini kalau ininya per kata satu satu per katanya itu kita nggak bisa patok dapat berapa sinonim karena kita harus ini kan Pak. Jadi kalau kita sinonimkan per kata dia akan nggak nyambung ininya hasil sinonimnya. Kalau kita minta ke ChatGPT kan, jadi misalnya agent ini sinonimnya apa aja. Jadi kalau kita langsung input ke dalam satu kalimat dia nggak akan ini nggak ke untuk secara humannya hasilnya nggak akan ini Pak, nggak akan nyambung. Tapi kalau untuk robot itu bagus Pak. Jadi Itu kalau ya Mas ya. untuk orang yang baca dia nggak akan ini ya, akan aneh hasilnya gitu Pak. Karena setiap kata ini kan memiliki ini ya, memiliki macam-macam sinonim. Kalau sinonimnya aja udah 100, udah lebih dari 2000 dong nanti postingannya itu, Pak. Ya, tergantung ininya Bu, berapa Ibu mau ininya, mau upload produknya. Makin banyak Oh, judulnya, ya maka berarti harus banyak ininya Bu, banyak sinonimnya. Tapi di kalau WSP nggak cukup dong, Pak ya? Kan 2000 maksimal WSP. ya, jadi makanya kalau saran saya untuk di WSP cukup paling banyak 1.000 lah Bu. Oh, 1000 postingan aja ya. Ya, Ya, kira-kira berapa sinonim itu ya, Pak ya kalau buat 1000 postingan? ya tinggal ini aja Bu. Kalau saya sih 100 Bu. Ya cukup di WSP-nya ntar. Berarti itu semua diinginkan 100 semua ya Mas ya? Iya, Semua harus satu paragraf apa satu artikel kalimat. itu. Satu kalimat Sat- 100. Kan Hmm. tinggal tinggal nyuruh minta bantu ChatGPT aja Pak. Iya sih. Cuma maksud saya itu saya baru ngeh kemarin kok di jadi 25 ya. Ya kalau mau 25 silahkan Pak. Kan kadang ada juga tuh ChatGPT yang kita minta 100 dia cuma bikin 30. Iya. Kalau
kita mau kalau kita minta bikin tambah lagi, kadang dia munculin hasil sinonim yang sama Kendalanya dengan di situ, sebelumnya, Mas. Pak. Kendalanya di situ. Jadi kadang saya juga seperti itu juga, Pak. Nanti kalau ininya kita gunakan yang ini, Pak, buat misalnya kita kita minta bikin 100. Nah, 100 itu kadang dia bisa bikin 100 tapi nggak semuanya ini, Pak. Nggak semuanya berbeda. Pasti ada yang sama gitu. Nah, jadi kalau cara untuk saya biasanya untuk ngehapus yang duplikat, yang hasil sinonim yang sama, saya pakai yang ini, Pak. Pakai apa namanya itu? Tool Dojo. Tool Dojo namanya. Aplikasi Tool Dojo. Ambil yang ini, Pak. Remove duplicate line. Berbayar nggak Pak itu Pak? Gimana, Pak? Berbayar. Enggak berbayar, Pak. Hmm. Saya pakai Tool Dojo. Jadi uh, 100 dari hasil ChatGPT ini saya masukin dulu ke sini. Nanti si dia akan hapus hasil sinonim yang sama. Jadi misalnya saya Hmm. input 100, kalau ada yang paling bersih saya dapat 60 kali sinonim itu, Pak. Tujuh. Ini mungkin insya Allah kita bahas di dalam minggu ini, insya Allah kita bahas, Pak, cara penggunaan Maktul. Jadi untuk Tujuh toolbox. Apa Dojo aplikasi Dojo Toolbox, Pak. tujuh? Oh ya siap. Boleh dikirimi duplikatnya, Pak. Ke nih. Duplikat apa nih, Pak? Pak Pak Ayun, duplikat yang mana nih? Duplikat yang itu loh Pak, apa? Yang Yang mana, Pak? dari Maktul itu tadi. Yang apanya itu? Apa? Hasilnya tadi yang di judul itu. Saya kan punya Maktul juga tapi masih bingung gitu. Mungkin perlu apa? Kalau dikasih duplikat mungkin apa? Udah bisa Kalau ini kalau duplikat mengira-ngira. Kalau duplikat mah sini aja, Pak, langsung ke ChatGPT aja, Pak. Promptnya buatkan saya persamaan, buatkan saya 100 persamaan dari kalimat berikut. Nah, ini nanti dicantumin apa kalimat yang mau disinonimkan. Nah, nanti kalau sudah dapat 100, baru nanti kita lari ke Tool Dojo tadi, Pak. Nah, Tool Dojo tadi baru kita masuk ke dalam ini apa namanya? Oh, dari Tool Dojo baru kita input ke sinonim, masukin di sini. Nah, seperti ini, Pak. Langkah awalnya itu gimana itu? Nah, Kalau nanti untuk yang kalau Maktul ini. untuk Maktul insya Allah ini, Pak, akan ada harinya lah, Pak, khusus Maktul. Oh, Kalau sekarang kita nggak ini kan, waktu udah mau asar juga nih, Pak. oh, oke. Terus Nggak akan ini. Jadi insya Allah ada ininya, Pak. Ada ininya lah ya. Eh, harinya saya koordinasi dulu dengan eh, tim Titik Terang. oke, oke, siap, Pak. Hmm. Terima kasih, Pak Rudi. Rekamannya Maktul. Insya Allah, Pak, kalau Maktul ini kan kalau Maktul ini kan dia berbayar, Pak. Jadi nggak semua eh, apa namanya, nggak semua member di Titik Terang itu punya Iya, ini kan Maktul. Nah, jadi iya. saya harus ini juga ke Titik Terang gimana, apakah memang diajarkan atau gimana gitu. Seperti saya punya tapi belum punya laptop Pak. Gimana, Pak? Laptopnya Maxtoll sudah punya tapi Ya. belum punya laptop jadinya belum praktek ke Maxtollnya Pak. Nah, jadi itu, Pak. Jadi kalau saran nanti kita cari harinya, Pak. Bapak pahami dulu bagaimana sistemnya. Ini kalau nanti udah punya laptop ataupun ini, atau sambil belajar dari penggunaan HP juga bisa itu, Pak. Siap, siap. Nah, tapi harus kita pahami dulu ya step by stepnya gimana gitu. Dari awal sampai nanti kita upload ke WSP, DU, dan juga ke PKP juga bisa, Pak. Ini kan dia banyak nih. Ada yang PKP, ada yang DU, ada yang portal kota.
Nah, itu bisa inilah. Ada juga yang ke ini Yang PKP, Pak, mau tanya, Pak, yang PKP itu kemarin berapa, Pak? 5 juta ya, Pak ya? 5 juta kalau nggak salah. Ini berapa? 10 website atau berapa website itu, Pak? Kalau mau tanya Hmm, harga bisa ke ini, Pak. Ke CS aja, Pak. siap, siap, siap. Saya kurang kurang nggak tahu juga berapa harga TKP sekarang, Pak. Itu untuk ini Pak ya. Hah? Gimana, Pak? Untuk buat apa? Artikel di produk atau artikel pure artikelnya di WSP itu ya Pak. Yang mana, Pak? Untuk ini apa? Di Maktul ini. Iya, jadi kita bikin di Maktul ini hasil dari untuk produk ini, Pak. Ini dari hasil Maktul nih, Pak. Oh, produk itu Bisa ya. Bapak, kalau Bapak mau lihat hasil Maktul ini, saya ada ini yang plafon PVC ini. Ini hasil dari CS apa? Maktul ini. Oh, ya. Hmm, Kalau mau lihat hasil dari Maktul ya. Ini web saya ini yang plafon ini hasil dari Maktul. Kalau untuk buat artikel biasa yang di luar produk bisa nggak Pak? Yang di ini apa? Artikel ini. Ya artikel itu. Kalau saya belum pernah coba, Pak. Kalau nggak salah nggak ada ini ya, Pak. Nggak ada ya. Nggak ada ininya, fitur ininya. Oh iya nggak ada fiturnya. Kalau ada itu malah Kalau enak yang lagi Pak. kalau Maktul yang baru kalau nggak salah ada untuk ini, Pak, untuk WordPress. Malah nggak bisa untuk WordPress. hmm. Kalau saya WordPress yang yang khusus ini versi yang khusus lama untuk ya. artikel ya. Ya, kalau yang baru itu kalau nggak salah dia bisa untuk WordPress khusus artikel. Oke, terima kasih Pak Ya, sama-sama, informasinya. Pak. Pak Dede, itu yang postingan 2000 di WSP itu udah dihitung juga dengan artikel ya? Enggak, Totalnya semua. cuma produk aja, Bu. Oh gitu. Jadi artikel nggak kehitung lah di situ ya? Enggak. Oh iya ya. Oke. Makasih Pak Dede. Iya, Bu. Ya, sama-sama, Bu Desma ya. Mungkin ininya ya, saya belum punya Maktul, Kak. Pengen tahu fiturnya aja. Untuk Maktul ada harinya kita bahas ya, Bapak dan Ibu. Mungkin bukan sesi hari ini, karena sesi hari ini kita belajar fokus untuk pembuatan landing page. Nah, mungkin eh, sekian, cukup sekian untuk pertemuan Zoom kita hari ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa praktek pembuatan landing page ini ya, dengan prompt yang sudah kita berikan tadi, ataupun Bapak Bapak dan Ibu bisa akses promptnya di website previewmovie.id. Nah, di situ ada prompt-prompt pembuatan landing page yang sudah dibuatkan ataupun diinput oleh Pak Putra sendiri, dan bisa Bapak dan Ibu jadikan referensi untuk prompt pembuatan landing page produk dan usaha Bapak dan Ibu miliki. Dan mungkin cukup pembahasan Zoom siang hari ini, dan sudah masuk sore ya. Mudah-mudahan Siap, siap. bermanfaat bagi bagi kita semua. Saya akhiri. Amin. Mohon maaf atas kesalahan yang baik kata-kata maupun perbuatan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Barakallah. Dede. Sama-sama, Pak.